Ya, puji Tuhan, sharing yang sangat luar biasa yang disampaikan bagi kita pada malam hari ini. Sungguh nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Selanjutnya kita akan mendengarkan share yang akan disampaikan oleh hambanya Charles Yonan, tim fasilitator nasional Jaringan Doa Nasional. Kepada hambanya dengan kasih disilakan. Shalom, selamat malam Bapak dan Ibu yang saya kasihi. Salam sejahtera bagi para penggerak doa, saudara-saudara yang hadir dari berbagai kota, yang khususnya ada di Kalimantan, yang ada di Sabah, di Sarawak, di Brunei, dan juga ada di Eropa dan Amerika. Saya akan mulai dengan firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 26, yang mengatakan begini, dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Kalau kita berbicara mengenai firman Tuhan di atas, suku, kaum, bangsa, dan bahasa itu diciptakan oleh Tuhan. Meskipun kita berbeda warna kulit kita, berbeda rambut kita, berbeda kebudayaan, berbeda latar belakang, tapi kita semua adalah ciptaan Tuhan. Di dalam bahasa Manado, kita ada satu perkataan yang sering dikatakan, torang semua bersaudara. Nah, yang kedua adalah Tuhan menentukan kediaman satu bangsa dengan menentukan musim dan batas-batas. Oleh karena itu, saya percaya bahwa Tuhan menciptakan Pulau Borneo bukan hanya karena iseng-iseng saja, bukan hanya karena kebetulan saja, tetapi Tuhan punya rencana yang besar bagi Borneo. Apakah saudara percaya? Boleh lambaikan tangan kita. Nah, pada malam hari ini kita berkumpul, khususnya dari Kepulauan Borneo, Kepulauan Kalimantan, dari Malaysia, Sabah, Sarawak, Brunei, dan juga dari Indonesia, untuk kita bersama-sama berdoa memuji Tuhan. Saya percaya bahwa saat ini Tuhan sedang mengkoneksi setiap daripada kita, suku, kaum, gereja-gereja yang berbeda. Tuhan sedang mengkoneksikannya pada malam hari ini di dalam Borneo Tsunami Berdoa. Saya percaya Borneo Berdoa yang ketiga ini akan memiliki dampak. Saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang besar atas Borneo. Dan kita sedang mengambil bagian dalam perubahan, dalam transformasi, di dalam gerakan Tuhan yang terjadi di Borneo. Dan kita ada dalam masa-masa yang begitu exciting. Khususnya juga dengan ditunjuknya Kalimantan menjadi ibu kota negara Indonesia. Maka saya percaya Borneo akan memegang peranan yang sangat penting pada masa-masa yang akan datang. Apa yang kita lakukan malam hari ini, kita sedang membangun hubungan, kita sedang membangun jembatan, kita sedang mengkoneksikan setiap kekuatan, setiap tubuh Kristus untuk bersama-sama untuk menghadapi satu challenge ke depannya yang dimana kita akan mempunyai dampak bagi a global. Dan saya percaya bahwa inilah saatnya. Di Kalimantan Timur ada yang namanya Tugu Ekuator Santa Ulu yang dibangun untuk menandakan bahwa dekat kota Samarinda, bahwa itu adalah garis lintang, garis 0 derajat yang memisahkan dunia itu menjadi dua bagian, yaitu utara dan selatan. Dan saya percaya dari Borneo kita akan mengkoneksi kota-kota, bangsa-bangsa yang ada di utara maupun selatan daripada Khatulistiwa, baik yang ada di timur maupun yang di barat. In other words, will bring the gospel to the nations. Saya berdoa agar api doa pujian ini akan membakar dari Borneo dan membakar kota-kota yang lain. Ada seorang yang bernama Multatuli, dalam bukunya Max Havelaar, menyebut bahwa Indonesia ataupun pulau-pulau di Indonesia adalah untayan Ratna Manikam Khatulistiwa atau Zamrud Khatulistiwa yang menggambarkan keindahan beragamnya pulau dan budaya daripada pulau-pulau yang ada di Indonesia. Yang saya katakan bukan kebetulan, Borneo adalah pulau ketiga terbesar di dunia. Bukan kebetulan Borneo atau Kalimantan memiliki
berarti adalah udara yang sangat panas. Kalau kita melihat di dalam bahasa Sanskerta, salah satu pengertiannya, Borneo itu adalah udara yang panas. Saya percaya akan keluar api doa, dan api doa itu akan membakar, akan keluar api pujian itu akan membakar tempat-tempat, membakar hati kita terlebih dahulu. Bukan kebetulan juga kalau Borneo adalah pulau yang kaya dengan sumber daya alam, dengan kehutannya, batu bara, gas, kelapa sawit. Nah, tadi dikatakan bahwa Indonesia atau Borneo adalah untayan ratna manikam Katulistiwa, zamrud di Katulistiwa, atau batu yang berharga di Katulistiwa. Saya percaya bahwa Borneo memiliki panggilan, dan Borneo adalah berharga di mata Tuhan. Keberagaman pulau, suku, kaum, dan budaya merupakan keindahan, merupakan panggilan untuk bersatu. Malam ini saya ingin mengatakan kepada Bapak dan Ibu yang dari berbagai kota, mari kita satukan hati kita, mari kita satukan diri kita, merendahkan diri kita, berdoa dan memuji Tuhan. Nah, Borneo juga adalah pulau yang kaya, dan saya percaya dari Borneo akan memberkati bangsa-bangsa. Mari kita tunjukkan kepada dunia, meskipun kita berbeda suku, kaum, bahasa, di tengah-tengah keberagaman, kita tetap satu. Kita saling menghormati, saling menghargai, harmonis, memiliki toleransi. Dan bangsa. Kita semua adalah basudara, dikatakan. Mari kita doakan akan pujian, dan Borneo akan menjadi tsunami rohani. Mari kita berdoa agar penunjukan Pulau Kalimantan sebagai ibu kota negara Indonesia akan berdampak. Yang pasti adalah memiliki dampak politik dan ekonomi, dan juga penambahan jumlah penduduk. IKN, ibu kota negara, akan menjadi pusat perhatian dunia. Sebagai penutup, saya ingin membacakan atau mendeklarasikan firman Tuhan dalam kitab Wahyu. Dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Perhatikan, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta, di hadapan Anak Domba. Malam ini kita dari berbagai kaum, suku, kaum, dan bahasa, kita berdiri di hadapan tahta Anak Domba. Dikatakan memakai jubah putih, memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta. Dan kemudian tua-tua keempat makhluk itu, mereka tersungkur. Saya mengatakan, mari kita merendahkan diri kita. Mari kita tersungkur di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan pujian penyembahan kita. Sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan, dan hikmat, dan syukur, dan hormat, dan kekuasaan, dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Mari kita semua katakan, amin. Nah, saya ingin deklarasikan, biarlah Borneo akan keluar tsunami doa, akan keluar api pujian, segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa akan berdiri di hadapan tahta Anak Domba, akan menyembah dan memuji Dia. Tuhan Yesus memberkati Borneo berdoa, Tuhan Yesus memberkati Borneo, dan Tuhan Yesus memberkati setiap daripada saudara. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Luar biasa apa yang didapatkan. Borneo memegang peranan penting di masa yang akan datang dan berdampak sampai ke bangsa-bangsa. Seri yang sangat memberkati kita pada malam hari ini. Kita akan masuk kepada seri selanjutnya. Mari kami silakan untuk Pak Yance untuk melanjutkan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau punya rencana yang besar bagi kami semua. Tuhan punya rencana yang begitu luar biasa bagi Borneo. Engkau telah sampaikan melalui hamba-hambamu pada malam hari ini. Mari bawa kami Tuhan dalam kegerakan doa di Borneo. Bawa kami Tuhan untuk membangun menara-menara doa di Borneo Tuhan. Bangkitkan api doa kami. Bangkitkan api pujian kami Tuhan. Dan kami rindu Borneo bagi kemuliaan Tuhan. Bawa kami gerejamu, bawa kami umatmu Tuhan. Bawa kami anak-anakmu Tuhan untuk belajar merendahkan diri. Untuk mau berlutut, mengagungkan Engkau. Satu hal yang kami rindu Tuhan. Borneo dalam lawatan Engkau. Borneo dalam rencanamu yang besar. Borneo dalam genggaman
firman-Mu Tuhan. Borneo dalam berkat-Mu yang luar biasa. Mari Bapa bangkitkan umat-Mu, bangkitkan gereja-Mu, bangkitkan kami semua Tuhan, di dalam kegerakan doa yang luar biasa. Dan kami boleh melihat, kami boleh rasakan lawatan Tuhan yang begitu ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semuanya. Biar kami mau belajar merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, tinggal dalam kekudusan-Mu. Dan kami mau bangkitkan Tuhan, kegerakan doa, menara doa, api puji-pujian di Borneo yang ada. Terima kasih Bapa, memberkati kedua hamba-Mu yang boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu, yang boleh menyampaikan. Bapak ikut aja dulu. Timbul pada malam hari ini. Biar kami tangkap bersama Bapa dan Iya. Saudaraku diberkati Tuhan, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Dr. Abner Sarius Tindi, SOS MA, perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Departemen Dalam Negeri. Kepada yang terkasih, disilakan. Shalom, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Suara saya terdengar dengan jelas di sana? Baik. Bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba Yesus Kristus, Tuhanku Tuhan kita, layak untuk menerima kuasa, dan hormat, dan hikmat, dan kekuatan, dan kekayaan, dan kemuliaan, dan puji-pujian sampai selama-lamanya. Perkenalkan, nama saya Dr. Abner Sarius Tindi, dalam Alkitab Panglima Saul dan beralih ke Daud, begitu. Dan langkah selanjutnya kita lihat bersama Abner dan Yoab, akhirnya mereka berseteru, dan langkah-langkah selanjutnya dapat kita lihat di Alkitab. Intinya Abner identik dengan abdi negara, begitu. Puji Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan generasi Abraham, Ishak, dan Yakub yang tersebar di pulau-pulau, di bangsa-bangsa, di benua yang ada di bumi ini. Izinkan saya oleh panitia diberikan satu topik, kita akan berbicara tentang ibu kota negara. Saya saat ini ada di Kementerian Dalam Negeri. Saya ada di di Jalan Merdeka Utara, langsung dari Kementerian Dalam Negeri. Saya akan segera men-sharekan kepada Bapak Ibu semua apa yang akan saya sampaikan di sini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan lihat bersama bagaimana peran gereja. Jadi gereja dalam pusaran pembangunan ibu kota negara. Selama kurang lebih 7 menit ke depan, semoga ini bisa tersampaikan semuanya. Jadi gereja dalam pusaran pembangunan ibu kota negara, kita akan melihat peran serta hak dan tanggung jawab umat Tuhan di Borneo sebagai lokasi IKN. Jadi kita lihat bersama bagaimana anak-anak Tuhan ada di sana. Tentunya di Pulau Kalimantan ada saudara-saudara kita yang dari Malaysia, dari Brunei Darussalam, dan tentunya anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia sendiri. Bahkan hari ini kita lihat bersama apa yang sedang kita lakukan, tsunami worship begitu, bagaimana kita mendoakan Borneo, dan tentunya kita lihat bersama hari-hari ini
bangsa kita sedang melakukan satu kegiatan yang besar. Kita sedang dalam pembahasan dan dalam fase pelaksanaan bagaimana ibu kota negara akan dilakukan di Pulau Kalimantan. Mari kita lihat bersama. Kita lihat bagaimana kita akan berbicara tentang ibu kota negara. Jadi ibu kota negara kita sudah diputus, yaitu bernama Nusantara. Dasar pembentukan ibu kota negara, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, tanggal 15 Februari 2022, tentang ibu kota negara. Ibu kota negara atau IKN yang kita singkat, dalam undang-undang ini pasal 1 ayat 2 dikatakan, ibu kota negara bernama Nusantara, dan selanjutnya disebut sebagai ibu kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan ibu kota negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan undang-undang ini. Kita lihat bersama dalam undang-undang ibu kota negara, kita akan melihat otorita ibu kota negara. Jadi pemerintah daerah khusus ibu kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai otorita ibu kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggara pemerintahan daerah khusus ibu kota Nusantara ini dalam Undang-Undang 3 Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, pasal 1 ayat 9. Selanjutnya kita lihat bersama, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, cakupan wilayah IKN, jadi cakupan wilayah IKN ini, dalam pasal 6 ayat 2, Ibu Kota Nusantara meliputi wilayah daratan seluas kurang lebih 256.142 hektar. Ini daya Nusantara, dan wilayah perairan laut 8.189 hektar. Bersama sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam, Pasir Utara. Kita akan lihat di sana. Ada Teluk Balikpapan, ada Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Loakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Loakulu, Kecamatan Loajanan, dan Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar. Kenapa Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, kenapa saya akhirnya menyampaikan cakupan wilayah IKN? Karena anak-anak Tuhan, kita semua harus mendoakan ini, harus memagari ini dengan darah Yesus Tuhan kita yang berkuasa. Harus memagari ini dengan api Roh Kudus. Kita minta kepada Bapa di sorga, api itu turun dan membungkus area wilayah ibu kota negara ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, luas wilayah IKN Nusantara dan kita lihat bersama partisipasi masyarakat. Dalam pasal 3 dalam undang-undang ini, undang-undang ibu kota negara ini, pasal 6 ayat 3 maksud saya dikatakan, luas wilayah darat ibu kota Nusantara, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi, kawasan ibu kota Nusantara seluas kurang lebih 56.180 hektar. Ini kawasan ibu kota Nusantara. Kawasan pengembangan ibu kota Nusantara seluas kurang lebih 199.962 hektar. Ini kawasan pengembangannya. Kenapa ini akhirnya luas IKN ini penting? Saya menghimbau kepada gereja Tuhan yang ada di Borneo, yang ada di Kalimantan, yang ada di wilayah yang disebut dalam undang-undang ini,
untuk mulai bangun, untuk mulai membenahi diri, dan sedapat mungkin melihat berbagai regulasi yang ada, khususnya dalam penjualan tanah. Dan saya mendorong Bapak Ibu yang diberkati Tuhan untuk ambil bagian dalam pembangunan ini. Nanti kita akan lihat bersama apa yang saya maksudkan dengan bagaimana kita berpartisipasi dalam membangun ibu kota negara. Dalam bab 8, partisipasi masyarakat, pasal 37 dalam Undang-Undang IKN ini, yaitu pertama, masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses persiapan, pembangunan, pemindahan, dan pengelolaan ibu kota negara. Yang kedua, partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan dalam bentuk konsultasi publik, musyawarah, kemitraan, penyampaian aspirasi, dan atau keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu gereja Tuhan yang ada di Borneo untuk ambil bagian dalam partisipasi ini. Doa yang hari ini kita lakukan itu menjadi bagian dari partisipasi ini. Konsultasi publik, ada musyawarah di sana. Keterlibatan kita dalam mendoakan kegiatan-kegiatan yang positif yang berdampak pada pembangunan ibu kota negara. Selanjutnya Bapak Ibu, kita lihat bersama visi IKN itu apa. Nah, ini jelas. Mari kita lihat bersama visi IKN itu apa. Jadi visi IKN, pembangunan dan pengelolaan ibu kota Nusantara memiliki visi ibu kota negara sebagai kota dunia untuk semua yang bertujuan utama, ini yang tolong di underline, di garis bawahi, mewujudkan kota ideal yang dapat menjadi acuan, role model, bagi pembangunan dan pengelolaan kota di Indonesia dan dunia. Jadi ini visi IKN. Visi besar tersebut bertujuan untuk mewujudkan ibu kota Nusantara sebagai yang pertama, kota berkelanjutan di dunia. Jadi ini kita doakan. Ini visi IKN. Kenapa IKN ada di Kalimantan? Kenapa IKN ini perlu ada? Karena dalam visi besarnya, kota berkelanjutan di dunia yang menciptakan kenyamanan, keselarasan dengan alam, ketangguhan melalui efisiensi penggunaan sumber daya, dan rendah karbon. Gereja Tuhan yang ada di Borneo wajib menjaga hutan Borneo. Jangan ada illegal logging di sana. Gereja harus menjadi terdepan di dalam menjaga visi IKN ini, karena ini penting bagi kita semua. Jadi, dengan melihat IKN ini, visi berkelanjutan ini, dengan menciptakan kenyamanan, keselarasan dengan alam, ketangguhan melalui efisiensi penggunaan sumber daya, rendah karbon ini, gereja Tuhan dipanggil untuk menjaga kelestarian alam yang ada di Borneo. Selanjutnya, penggerak ekonomi Indonesia di masa depan yang memberi peluang ekonomi untuk semua melalui pengembangan potensi, inovasi, dan teknologi. Gereja Tuhan wajib mengembangkan potensi, wajib melakukan inovasi. Inovasi-inovasi apa yang akan kita lihat bersama, nanti saya akan uraikan dalam slide selanjutnya. Visi IKN yang selanjutnya itu simbol identitas nasional, merepresentasikan keharmonisan dalam keragaman sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Di Kalimantan, di Pulau Borneo, ada tentunya Indonesia sendiri, ada Malaysia, ada Brunei Darussalam, dan ada begitu banyak suku yang ada di sana. Mari kita jaga, dan gereja Tuhan harus menjadi pelopor perdamaian, persatuan. Sekalipun kita berbeda suku, bangsa, kaum, dan bahasa, tetapi di dalam Tuhan kita satu, kita membangun bersama-sama. Mari kita menggerakkan seluruh modal sosial. Dan sore ini, 2 hari yang sudah kita lakukan ini, merupakan modal sosial yang sedang kita bangun. Sejatinya seperti itu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini menarik. Ini jelas, saya akan dasari tentunya dengan apa yang sedang kita gumulkan hari ini. Apa peran gereja? Ini yang menjadi sentral dari pembahasan kita. Apa peran gereja, masyarakat Borneo dalam pembangunan IKN?
Ada dua sudut pandang. Yang pertama sudut pandang teologis, dan yang kedua sudut pandang pemerintahan. Dari sudut pandang teologis, dalam Yeremia pasal 29 ayat 7, saya mengutip di sana dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam sudut pandang teologis jelas, peran serta gereja Tuhan, masyarakat Borneo, untuk bersama-sama mendoakan, usahakan kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu. Apa yang kita lakukan sore ini menjadi jawaban. Yeremia pasal 29 ayat 7 berdoa. Dan ada tugas yang kedua, usahakan kesejahteraan kota. Dalam sudut pandang pemerintahan, dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, ada 6 yang harus kita perhatikan bersama. Yang pertama, yang ini menjadi urusan konkuren, urusan wajib pemerintahan yang harus dilaksanakan karena ini perintah undang-undang. Yang pertama, kesehatan. Gereja Tuhan, umat Tuhan yang ada di Borneo harus menjadi pelopor kesehatan bersama-sama dengan pemerintah. Ini diatur dalam Undang-Undang 23 2014. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan diatur di sana, dan gereja Tuhan, umat Tuhan yang berdoa sore ini harus menjadi bagian dari pendidikan di Borneo, di bangsa ini. Ada pendidikan formal, ada pendidikan informal. Nah, gereja Tuhan harus menjadi terdepan di sini untuk mewujudkan pendidikan, mengangkat anak-anak Borneo menjadi generasi-generasi yang berkualitas. Yang dari sudut pandang akademik tentunya, kita boleh melihat ada PAUD di sana, ada SD di sana, ada SMP, SMA, S1, S2, S3. Dan tentunya pendidikan formal, ada begitu banyak yang dapat kita sentuh. Gereja Tuhan harus bersatu. Mari saya mengajak saudara-saudara yang ada di Malaysia, yang ada di Brunei Darussalam, yang ada di Indonesia sendiri, ada di benua Amerika, Eropa, Afrika, Asia, dan Australia. Mari kita bersama-sama membangun Borneo. Karena ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Generasi Abraham, Ishak, dan Yakub yang tersebar di bangsa-bangsa, kita harus ambil bagian. Kita harus membangun Borneo. Yang ketiga, ada permukiman perumahan rakyat. Ini menjadi penting. Kita harus menjadi gereja Tuhan, harus menjadi pelopor permukiman. Tidak boleh permukiman kumuh. Tidak boleh perumahan rakyat itu kocar-kacir. Maka kita harus memiliki sudut pandang jelas bagaimana kita bersama-sama dengan pemerintah menata permukiman perumahan rakyat dengan baik. Dalam sudut pandang pemerintahan, Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, yang keempat, penataan ruang dan lingkungan hidup. Menjadi penting tanggung jawab kita, menjadi penting tanggung jawab gereja, bagaimana kita menjaga kelestarian alam Borneo. Hutan yang sangat luar biasa, marga satwa yang sangat luar biasa, intinya flora dan fauna yang ada di Pulau Borneo, di Kalimantan, harus dijaga dengan baik, dan gereja Tuhan menjadi terdepan di sana. Yang kelima, Terang Tibum Linmas. Tidak boleh lagi ada perdagangan orang di sana. Sangat mengerikan. Borneo menjadi lalu lintas perdagangan orang ke Malaysia, dan gereja Tuhan kalau mengetahui ini harus dihentikan. Kita bersama-sama bagaimana gereja melakukan advokasi kepada saudara-saudara kita. Tidak boleh lagi ada pelanggaran-pelanggaran, mungkin illegal logging atau apapun yang merusak tatanan kehidupan bangsa ini, merusak tatanan kehidupan di bangsa kita, di bangsa-bangsa tentunya. Dan yang terakhir, bagaimana sosial, bagaimana kehidupan sosial kita perhatikan bersama. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tentunya karena keterbatasan waktu, inilah dalam dua sudut pandang bagaimana peran gereja, masyarakat Borneo dalam membangun IKN. Sudut pandang teologis tadi dikatakan, usahakan kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu.
Yang kedua dari sudut pandang pemerintahan. Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah jelas. Ada kesehatan, ada pendidikan, ada permukiman, ada perumahan rakyat, ada penataan ruang dan lingkungan hidup, ada Trantibum Linmas, ketentraman umum dan perlindungan masyarakat, dan ada sosial. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya berdoa, Borneo Tsunami of Worship ini betul-betul berdampak, bukan hanya bagi Pulau Borneo, bukan hanya bagi Indonesia, bagi Kalimantan, bagi Malaysia, bagi Brunei Darussalam, tetapi bagi Asia, bagi bangsa-bangsa, ada Eropa, Amerika, Afrika, Asia, dan Australia. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati kita semua. Salam dari saya, salam dari seluruh pejabat di bangsa ini, dari Kementerian Dalam Negeri. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.